Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bang Abi dan juga Bang Aris selaku asisten dosen mata kuliah metode survei dan analisis data ekowisata. Kami dari kelompok 2 kelas praktikum Q1 akan mempresentasikan preferensi wisatawan terhadap fasilitas aksesibilitas dan daya tarik wisata di Natura Selat Bintana, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfira Sabria selaku moderator. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, Irfan Hafian, Eka Ramadika, Vira Melani, dan Rizka Kamina selaku pemateri. Selanjutnya untuk topik pada hari ini akan membahas mengenai bentang alam, bentang budaya, elemen budaya, kondisi di natura, karakteristik responden, referensi responden terhadap daya tarik wisata, fasilitas dan juga aksesibilitas, serta penilaian potensi sumber daya wisata. Pada bab pertama ada bentang alam, bentang budaya, dan juga elemen budaya. Di Natura Selat Bintana ini banyak sekali bentang alam yang ada di sekitarnya, yakni ada pegunungan, hutan, lembah, dan juga sungai. Kemudian untuk bentang budayanya itu ada arsitektur bangunan, ada balai atau juga aula, dan juga ada saung atau gazebo. Dari masing-masing bentang ini memiliki esensi dan juga karakteristik yang dapat mendukung kelancaran dari pengembangan wisata di Natura Selat Bintana. Kemudian untuk elemen akan dilanjutkan oleh Rizka, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai elemen budaya. Di sini untuk elemen budayanya terbagi menjadi dua, ada yang material dan imaterial. Untuk elemen budaya material terdapat 4 jenis, yaitu seperti parit yang digunakan untuk eh, bers- me- yang digunakan untuk petani, lalu ada hawu yang digunakan sebagai alat masak, terdapat juga bambu suji berupa kerajinan tangan dan pentungan. Selanjutnya, nah, terdapat juga 5 elemen budaya imaterial. Yang pertama yaitu kepercayaan, yaitu yang didominasi dengan penduduk beragama Islam. Lalu ada kekerabatan. Bentuk kekerabatan di sini berupa gotong royong dan musyawarah. Selanjutnya, dan terdapat elemen bahasa yang dimana bahasa yang digunakan merupakan bahasa Sunda. Selanjutnya, lalu ada kesenian, yaitu kesenian bela diri. Selanjutnya, dan yang terakhir ada elemen mata pencaharian yang dimana didominasi oleh petani baik itu di sawah maupun di kebun. Selanjutnya mengenai kondisi Natura Selat Bintana. Di sini terdapat 6 fasilitas, yaitu ada jalan setapak, loket, tangga, tempat sampah, musola, dan parkir. Keenam fasilitas tersebut memiliki kondisi yang baik dan layak untuk menunjang aktivitas wisatawan. Selanjutnya untuk aksesibilitas, berikut adalah gambar nyata dari aksesibilitas menuju Natura Selat Bintana, yang dimana berjarak sekitar 8,3 km dari alun-alun kota Sukabumi. Selanjutnya untuk daya tarik, Natura Selat Bintana memiliki 6 total daya tarik, yaitu ada ayunan zentra, flying fox, luge gravity, mini zoo, spot foto, dan air terjun. Baik, selanjutnya ada karakteristik responden. Responden yaitu totalnya 50 responden pengunjung Natura Selat Bintana. Untuk jenis kelamin yang mendominasi yaitu perempuan. Untuk domisili yang mendominasi yaitu Jawa Barat 94%. Usia yang mendominasi yaitu usia 17 sampai 25 tahun yaitu 52%. Pendidikan terakhir yang mendominasi yaitu SMK dan atau SMA yaitu 76%. Pekerjaan yang mendominasi yaitu pelajar atau mahasiswa sejumlah 40%. Jumlah pendapatan yang mendominasi yaitu 3 juta sampai 5 juta, jumlah yaitu 32%. Frekuensi kunjungan yang mendominasi yaitu kunjungan pertama 66%. Durasi kunjungan yang mendominasi yaitu lebih dari 1 jam 88%. Selanjutnya ada preferensi fasilitas.
Untuk penyediaan tisu di setiap bilik toilet, responden lebih mendominasi memilih untuk sangat setuju sebanyak 68%. Wajib menyediakan petugas kebersihan untuk menjaga kebersihan toilet setiap hari. Yang paling mendominasi yaitu sangat setuju sebanyak 70%. Toilet wajib menggunakan pengharum ruangan. Yang mendominasi yaitu sangat setuju sebanyak 80%. Penyediaan wastafel di setiap area secara merata. Yang mendominasi yaitu sangat setuju sebanyak 56%. Penyediaan stok kontak di gazebo yang mendominasi yaitu sangat setuju sebanyak 70%. Penyediaan tempat wudhu di dalam musola yang mendominasi yaitu sangat setuju sebanyak 82%. Parkir berbayar untuk keamanan yang mendominasi yaitu sangat setuju 42%. Penyediaan papan petunjuk arah yang paling mendominasi yaitu sangat setuju sebanyak 60%. Penyediaan peta kawasan yang mendominasi sangat setuju sebanyak 54%. Penyediaan ruang pusat informasi yang terpisah dengan loket yang mendominasi yaitu sangat setuju sebanyak 46%. Penambahan penerangan di malam hari yang mendominasi yaitu sangat setuju sebanyak 66%. Penambahan bangku taman di beberapa area yang mendominasi yaitu sangat setuju sebanyak 64%. Penyediaan tempat sampah ramah lingkungan yang mendominasi yaitu sangat setuju sebanyak 58%. Penyediaan tempat sampah setiap 20 meter yang mendominasi yaitu sangat setuju sebanyak 48%. Penambahan jalan setapak di Natural Selabintana yang mendominasi itu sangat setuju sebanyak 48%. Penambahan jumlah tangga di Natural Selabintana yang paling mendominasi itu sangat setuju sebanyak 44%. Penyediaan pegangan tangga di setiap tangga yang paling mendominasi itu sangat setuju sebanyak 54%. Penyediaan jalan ramah penyandang disabilitas yang paling mendominasi itu sangat setuju sebanyak 60%. Penyediaan jalan ramah anak yang paling mendominasi itu sangat setuju sebanyak 62%. Penyediaan jalan ramah lansia yang paling mendominasi itu sangat setuju sebanyak 64%. Baik, untuk selanjutnya ya, ini terdapat preferensi aksesibilitas di mana bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan baik dari pengunjung maupun pengelola untuk meningkatkan potensi pengembangan di Natura Selabintana itu sendiri. Yang pertama, terdapat perbaikan jalan menuju Natura Selabintana agar dapat diakses kendaraan roda 4, didominasi oleh sangat setuju sebanyak 72%. Selanjutnya, perbaikan keamanan jalan masuk Natura Selabintana agar dapat diakses kendaraan roda 2 didominasi sangat setuju dengan presentasi 68%. Selanjutnya, penyediaan jalan ramah pejalan kaki menuju Natura Selabintana didominasi sangat setuju sebanyak 54%. Menyediakan akses untuk kendaraan umum sampai ke pintu masuk Natura Selabintana didominasi sangat setuju sebanyak 56%. Menyediakan kemudahan akses dari Natura Selabintana menuju rumah sakit didominasi sangat setuju dengan persentase 56%. Menyediakan kemudahan akses dari Natura Selabintana menuju pusat keamanan didominasi sangat setuju dengan persentase 62%. Penyediaan papan petunjuk menuju Natura Selabintana didominasi sangat setuju dengan persentase 58%. Selanjutnya yakni mengenai preferensi daya tarik. Yang pertama, terdapat penyediaan spot foto berbayar untuk mendapatkan jasa fotografer didominasi oleh netral sebanyak 30%. Yang kedua, penambahan rintangan di Flying Fox didominasi setuju sebanyak 44%. Penambahan jenis satwa di mini zoo didominasi sangat setuju sebanyak 52%. Air terjun dapat digunakan untuk sarana bermain air didominasi oleh sangat setuju sebanyak 32%. Penambahan wahana seluncur atau water slide pada kolam renang anak didominasi oleh setuju sebanyak 46%. Penyediaan pond holder di helm atau unit luge gravity sebanyak 56% yaitu sangat setuju.
Selanjutnya penambahan lampu gemerlap pada atraksi Flying Fox, Luge Gravity, dan Kincir untuk dapat dinikmati di malam hari sebanyak 48% yang sangat setuju. Lalu penyediaan paket barbeque pada penyewaan glamping didominasi oleh setuju sebanyak 48%. Selanjutnya akan disampaikan oleh Devan. Baik, terima kasih kepada Vira. Baik, selanjutnya itu ada penilaian potensi sumber daya wisata. Boleh dilanjut. Baik, untuk yang pertama itu ada sumber daya wisata alam. Eh, di sumber daya wisata alam ini eh, ada 4. Yang pertama itu adalah pegunungan dengan skor rata-rata 4,4. Lalu ada hutan dengan skor rata-rata 4,4 juga. Lalu lembah dengan skor rata-rata 4,6 dan sungai dengan skor rata-rata 4,9. Selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada sumber daya wisata budaya yang material. Itu ada 4. Yang pertama itu arit dengan skor rata-rata 4,7. Lalu ada hau dengan skor rata-rata 5. Bambu suji dengan skor rata-rata 4. Dan pentungan dengan skor rata-rata 4,7. Lalu selanjutnya ada sumber daya wisata budaya yang imaterial atau bukan dalam bentuk suatu barang. Yang pertama itu ada kepercayaan dengan skor rata-rata 5,1, kekerabatan dengan skor rata-rata 4,4, bahasa dengan skor rata-rata 4,8, kesenian dengan skor rata-rata 4,5, dan mata pencaharian dengan skor rata-rata 4,1. Selanjutnya ada sumber daya wisata buatan. Pada sumber daya wisata buatan ini terdapat 4 wisata buatan. Itu yang pertama ada arsitektur bangunan dengan skor rata-rata 5,7, ada balai dengan skor rata-rata 6,2, dan saung dengan skor rata-rata 6,2. Dan semuanya termasuk ke kategori tinggi. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih pemateri atas penyampaian materinya. Selanjutnya terdapat lampiran dokumentasi saat melakukan praktikum di Natural Bintana. Kemudian ada lampiran kuesioner untuk mengambil data preferensi pengunjung di Natural Bintana. Jadi dapat disimpulkan bahwa Natural Bintana ini memiliki banyak sekali atraksi dan juga aksesibilitas dan fasilitas yang memadai dalam kegiatan wisata. Kemudian untuk potensi sumber dayanya itu sangat banyak yang berpotensi untuk pengembangan ekowisata ke depannya. Terima kasih, saya cukupkan. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.